Hari ini cukup mendung. Sejak semalam, hujan terus mengguyur desa kecilku. Sekali-kali kuintip keluar, tak ada sesuatu yang berarti. Langit masih kelabu. Angin berembus malas. Satu dua ayam milik tetangga mondar-mandir cari makan. Pun satu dua manusia berlalu lalang. Ada yang sedang menuju warung, ada yang sedang menuju sumur dengan sebaskom cucian yang dipeluk mesra. Bosan. Daun-daun di ranting yang patah itu sebentar lagi menguning dan nanti perlahan menyatu dengan tanah, menyisakan cerita lama tentang pohon tempatnya bernaung semasa hidup. Lebih 20 tahun aku hidup bersama ibu. Melihatnya berjuang mati-matian demi hidupku sungguh membuatku merasa sangat tidak berguna sebagai seorang anak. Sungguh, tidak ada yang pernah kubuat untuknya. Dasar anak tak berguna. Aku seringkali menghardik diriku sendiri dengan kelakuan yang itu-itu saja. Belum berhasil mencipta perubahan berarti, sedikit pun. Sedang ibuku, tanpa lelah terus berusaha memberi kehidupan pada hidupku. Sejak cerita baru itu bermula belasan tahun silam, kulihat seperti ada cahaya yang hilang di balik kelopak mata ibuku. Sejak itu, ibu bekerja serabutan, mengikut sana-sini untuk lembaran rupiah demi mengisi meja makan yang sering kosong. Ya, sejak itu ibuku adalah bapakku, dan tidak akan pernah ada orang yang bisa melepas gelar itu. Kala itu, usiaku masih 8 tahun, dan jauh sebelum itu, badai sudah seringkali menimpa keluarga kecilku. Puncaknya di tahun itu, 2007. Ada yang retak, ada yang pecah, ada yang patah. Tapi sulit atau mungkin tidak akan pernah bisa utuh kembali. Saat itu aku pulang dari bermain. Aku belum tahu apa-apa kala itu, tapi entah kenapa aku menangis hebat. Menangis sejadi-jadinya sampai adik dari bapak harus membawa aku ke rumahnya yang tak jauh dari situ, demi ku dapat tenangku. Dan mulai saat itu, ibu lalu membawaku hidup menumpang di rumah sanak saudara di kampung sebelah yang entahkah suka dengan hadirnya kami atau tidak. Pun aku harus pindah sekolah karena itu. Ibu lalu mulai bekerja apapun yang bisa menghasilkan rupiah. Pada akhirnya berhasil membeli satu rumah tua yang juga milik keluarga. Kami tinggal di tempat itu, di rumah baru itu, baru dalam artian suasananya. Pelan-pelan aku sudah mulai bisa hidup di kehidupan baru itu, berbaur dengan kawan-kawan baru, meski harus tahan dengan bulian. Dengan hidup yang serba seadanya, aku tetap melanjutkan sekolahku. Ya, karena ibu. Meski seringkali harus pinjam sana-sini, meski seringkali telinga harus dipertebal dengan ocehan sana-sini yang bilang, makan aja susah, ngapain terus sekolah? Sungguh, sampai saat ini hatiku masih sesak luar biasa kala melihat itu. Memang, tahun-tahun awal di sana keadaan baik-baik saja, meski harus hidup secukupnya. Tapi perlahan, biaya hidupku semakin bertambah saja. Kakak perempuanku yang berjuang di kota juga sedang diambang duka. Sementara kakak laki-lakiku entah di mana kala itu, merantau sebagai bawahan, mengikut bosnya ke sana kemari. Cahaya dalam diri ibuku semakin pudar saja. Ibu harus tahan banting tulang sana-sini. Seringkali aku ditinggal sendiri di rumah sejak jam 6 pagi hingga larut malam. Saat aku tertidur di ruang tamu, ibu harus datang dengan peluhnya yang luar biasa. Semua itu demi nyawa anak-anaknya, juga demi hutang yang semakin membludak saja. Tiba di 2017, ketika isi rumahku belum benar-benar baik, badai yang hampir sama dengan yang terjadi 10 tahun silam, kembali mengusik sedikit tenang yang mulai kurasa. Berat sekali membayangkan ibu berjuang sendiri mencari tempat tinggal baru lagi.
Ya, saat itu aku masih di kota, berjuang dengan kuliahku. Mendengar itu, aku tidak berani pulang. Tak dapat kubayangkan bagaimana kondisi baru yang lagi-lagi harus kutemui. Aku memilih meringkuk sendiri. Teman-temanku sudah pulang kampung kala itu. Ibu sudah tiba. Sementara aku, bergerak sedikit pun sepertinya hanya akan menyakiti diriku sendiri. Tapi entah karena angin apa, aku pulang. Benar saja, yang kutemui sungguh menamparku sangat hebat, luar biasa hebat, membuatku belum sepenuhnya mampu berdamai dengan keadaan hingga hari ini.